Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan presentasi mengenai analisa fenomena bullwhip effect dengan studi kasus di PT Nusantara Retail. Nama saya Wibar Maju Pikal dari kelas 12C mata kuliah Manajemen Logistik. Ini setidaknya ada eh, empat bagian. Satu, kami mencoba menjelaskan fenomena bullwhip effect pada PT Nusantara Retail. Dua, identifikasi penyebab utama. Tiga, pola dari fluktuasi permintaan berdasarkan analisa data statistik. Dan keempat, rekomendasi untuk mengurangi bullwhip effect dan simulasi serta eh, visualisasi terhadap simulasi yang sudah dilakukan. Nah, ini sedikit kronologi fenomena pada PT Nusantara Retail. Jadi, fenomena bullwhip effect adalah kondisi di mana fluktuasi kecil pada permintaan konsumen menyebabkan amplifikasi signifikan di seluruh rantai pasok. Di PT Nusantara Retail, bullwhip effect terjadi karena satu, fluktuasi permintaan konsumen yang tidak signifikan, bisa terlihat pada data histori berikut. Yang kedua, produksi dan penimbunan yang berlebihan, lonjakan permintaan yang tidak teratasi dengan baik. Dan setidaknya terdapat empat peristiwa utama yang memicu fenomena ini yang dijelaskan dalam ini slide kronologi masalah di berikut. Nah, ini jadi pada kuartal satu, toko-toko melaporkan adanya peningkatan pesanan, padahal tidak terlalu signifikan, sehingga gudang pusat menanggapi dengan produksi besar-besaran. Kuartal kedua, di permintaan aktual ternyata tidak sesuai dengan prediksi awal, sehingga biaya penyimpanan meningkat hingga 30%. Pada kuartal tiga, promosi besar-besaran dilakukan, keterlambatan pengiriman juga mengakibatkan keluhan pelanggan dan penurunan kepuasan konsumen. Di kuartal keempat, PT Nusantara Retail mengalami penurunan pendapatan sebesar 10% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, ini ada beberapa indikasi faktor-faktor utama. Yang pertama adalah peramalan yang tidak akurat sekaligus pemesanan yang dengan sistem batch gelondongan gitu kan ya. Yang kedua, kurangnya koordinasi dan komunikasi sehingga minimnya keterhubungan informasi antara toko, gudang, dan supplier. Nah, yang ketiga, promosi yang tidak tepat sehingga mengakibatkan dilakukannya diskon besar-besaran yang menciptakan lonjakan permintaan yang tidak berkelanjutan. Nah, ini ada analisis data statistik. Kita hitung dulu terlebih dahulu rata-rata dan standar deviasinya untuk masing-masing hubungan. Jadi standar deviasi permintaan konsumen di angka 1,293, standar deviasi untuk pesanan toko di angka 1,34, dan standar deviasi untuk pesanan gudang di angka 1,92%. Nah, kita menghitung analisa pola fluktuasi permintaan dan pesanan dengan metode coefficient of variation. Nah, jadi dengan perhitungan standar deviasi dan rata-rata tadi didapatkan coefficient of variation untuk permintaan konsumen di angka 8,3%. Untuk selanjutnya, langkah kedua kita menghitung order amplification ratio. Jadi untuk menganalisa pola fluktuasi, nah ini kita dapatkan pola fluktuasi dari permintaan konsumen ke pesanan toko sebesar 1,037 dan pola fluktuasi dari pesanan toko ke pesanan gudang di angka 1,433. Nah, ini eh, dari data tersebut kita bisa menafsirkan bahwa secara sederhana amplifikasi terbesar terjadi di tingkat gudang, jadi menunjukkan ketidak efisienan dalam cara gudang merespon pesanan toko dari angka-angka yang telah kami hitung sebelum di slide sebelumnya. Nah, ini ada beberapa rekomendasi strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional PT Nusantara Retail. Yang pertama, meningkatkan akurasi peramalan. Jadi bisa menggunakan
data point of sales dan model prediktif seperti machine learning. Dan yang kedua, rekomendasi strategisnya adalah mereduksi amplifikasi pesanan dengan cara mendorong pemesanan dengan kecil, dengan jumlah kecil, namun dengan lebih sering, serta bisa menggunakan sistem ED, Electronic Data Interchange, untuk mengurangi pesanan yang tidak sesuai dan untuk otomasi. Yang ketiga, menstabilkan harga, jadi hindari diskon besar-besaran yang bisa menciptakan lonjakan permintaan sehingga tingkat supply chain menjadi tidak stabil. Nah, yang selanjutnya adalah mempercepat lead time, jadi bisa mengoptimalkan logistik dan desentralisasi gudang. Yang kelima, rekomendasi strategisnya adalah membangun rantai pasok berbasis permintaan, jadi bisa menggunakan sistem Kanban dan alat manajemen rantai pasok yang lebih canggih. Yang terakhir, 6, rekomendasi strategisnya adalah memonitor kinerja secara teratur dengan menggunakan indikator OR dan COV untuk menyesuaikan strategi. Nah, berikut adalah visualisasi dari rekomendasi strategis yang jika diterapkan, kita prediksikan bisa memberikan beberapa dampak. Nah, yang pertama adalah berdampak terhadap amplifikasi da, amplifikasi dari beberapa faktor tadi yang dilihat dari peningkatan standar deviasi. Nah, kalau kita lihat dengan kita melakukan rekomendasi strategis tadi, itu eh, standar deviasi dari permintaan konsumen bisa kita tingkatkan hingga angka 1,29. Di pesanan tokonya kita standar deviasi yang bisa kita tingkatkan di 1,34. Pesanan gudangnya bisa kita tingkatkan di angka 1,92. Jadi variabilitas yang tajam di tingkat gudang, nah ini menegaskan adanya bullwhip effect. Nah, ini manfaat ketika kita ke PT Nusantara melakukan rekomendasi strategis yang kami berikan adalah satu, biaya lebih rendah, jadi dengan cara meminimalkan biaya penyimpanan dan pengiriman. Kedua, kepuasan konsumen lebih terjaga karena produk tersedia tepat waktu, tepat barang, tepat jumlah, serta tepat kualitas. Nah, yang ketiga, rantai pasok menjadi lebih stabil, jadi bisa mengurangi variabilitas dan amplifikasi. Dan yang terakhir, profitabilitas lebih tinggi. Jadi dengan cara menghindari kehilangan penjualan dan biaya dari penyimpanan barang. Nah, mungkin itu paparan dari kami. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.